Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemirsa TPRI yang berbahagia, salam sejahtera dan namo buddhaya. Kita berjumpa kembali dalam siraman rohani agama Buddha pada kesempatan kali ini bersama saya Romo Tony Winata, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memahami hukum karma. Nah pemirsa, secara umum kita sering mendengar atau mungkin pernah ada yang berpandangan bahwa hukum karma itu kalau ada seseorang sedang mengalami suatu musibah, katakanlah dia mengalami kecelakaan, mengalami kemalangan, mengalami kesialan, maka kadang orang mengatakan, nah dia kena karmanya, nah dia mendapat hukum karma. Apakah seperti itu pengertian tentang hukum karma? Mari kita sama-sama membahasnya. Jadi di dalam agama Buddha, karma atau dalam bahasa Pali itu kamma, itu artinya adalah perbuatan atau action atau tindakan atau aksi. Nah di dalam Nibbedika Sutta itu Sang Buddha mengatakan bahwa para biku, kehendak itu adalah yang kusebut sebagai kamma. Jadi bila seseorang berkehendak, maka seseorang akan bertindak melalui badan jasmani, melalui perbuatan badannya, melalui ucapannya ataupun pikirannya. Maka itulah yang dinamakan dengan karma atau kamma. Jadi karma itu artinya adalah perbuatan yang bisa menjadi perbuatan baik, bisa berupa perbuatan buruk yang dilakukan melalui badan jasmani, ucapan ataupun pikiran dari seseorang atau suatu makhluk. Nah pemirsa, kalau kita lihat pembagiannya, tadi sudah sempat saya katakan, karma itu bisa kita bagi menjadi dua macam. Apa pembagiannya? Yang pertama itu adalah karma baik, atau dalam bahasa Pali dikatakan sebagai kusala kamma. Jadi secara harfiah, makna dari kusala itu artinya adalah perbuatan yang terampil, perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang bermanfaat. Jadi kesimpulannya, karma baik itu adalah semua perbuatan, tindakan yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh ketidakbencian, ketidakserakahan, dan ketidakkebodohan batin atau dosa, amoha, dan loba. Dosa itu artinya kebencian, dosa artinya ketidakbencian. Loba artinya keserakahan, loba artinya tidak serakah, tidak berdasarkan pikiran serakah. Sedangkan amoha, moha itu adalah kebodohan batin, maka amoha artinya tidak didasari oleh kebodohan batin. Jadi secara singkat kita bisa mengatakan bahwa karma baik itu adalah perbuatan yang tidak didasari oleh tiga akar kejahatan tadi, yaitu kebencian, kebodohan batin, dan keserakahan. Contohnya apa perbuatan baik? Kita mungkin sudah sering melakukannya. Bisa melakukan perbuatan baik itu dengan menolong
orang atau makhluk lain dari kesusahan. Bisa dengan memberikan dana, memberikan materi maupun bukan materi kepada orang lain ataupun makhluk lain yang mengalami kesukaran ataupun kesusahan. Berkata jujur itu juga suatu perbuatan baik. Bermeditasi itu juga suatu perbuatan baik. Jadi perbuatan baik atau kamma baik itu banyak sekali macamnya. Nah kemudian yang kedua, kalau tadi ada perbuatan baik, tentu yang kedua ini adalah lawannya, yaitu perbuatan atau kamma buruk. Di dalam bahasa Palinya dikatakan sebagai akusala kamma. Kalau tadi kusala itu berarti niatan perbuatan yang baik, dengan tambahan a artinya menjadi perbuatan yang didasari oleh niatan yang tidak baik, sehingga perbuatan itu menjadi perbuatan yang buruk atau tidak bermanfaat. Jadi karma buruk atau perbuatan buruk itu didasari oleh 3 hal yang tadi, yaitu oleh kebencian atau dosa, bisa didasari oleh keserakahan atau loba, bisa juga didasari oleh kebodohan batin atau moha. Bisa juga salah satunya, bisa salah duanya, bisa juga didasari oleh ketiga-tiganya sekaligus. Jadi singkatnya, perbuatan buruk atau kamma buruk itu adalah perbuatan yang didasari atau dilatar belakangi oleh 3 akar kejahatan yang tadi, dosa, loba, moha, kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Contohnya apa? Contoh perbuatan buruk kita juga bisa melihat sendiri atau mungkin kita pernah juga melakukan di masa yang dulu, di masa lalu. Misalnya membunuh, mencuri, berbohong, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari perbuatan buruk atau akusala kamma. Nah pemirsa yang berbahagia, jadi selama sesuatu makhluk atau seseorang itu berkehendak, seperti tadi dikatakan oleh Sang Buddha, dari kehendak itulah yang akan membuat dia melakukan suatu perbuatan. Apakah melalui badan jasmaninya, melalui ucapannya yang keluar dari mulut, ataukah yang dilakukan melalui pikirannya. Dari perbuatan yang dilakukan ini, maka perbuatan itu akan menjadi sebab kamma. Kemudian karena ada sebab, maka dia akan menimbulkan akibat atau hasil dari perbuatan tersebut. Nah ini dikatakan sebagai kamma wipaka. Jadi wipaka itu adalah hasil atau akibat. Kamma wipaka artinya hasil atau akibat kamma, atau bisa juga dikatakan sebagai kamma pala. Pala itu adalah buah. Jadi kamma pala itu artinya buah dari kamma. Kemudian karma yang dilakukan oleh seseorang itu akan menghasilkan akibat baik ataupun buruk, itu yang akan diterima oleh dirinya sendiri, bukan oleh pihak lain. Seperti sering kita kalau membacakan perenungan Brahma Wihara, di situ ada kata-kata atau syair bahwa seseorang atau kita itu adalah pemilik dari karma kita sendiri, pemilik dari perbuatan kita sendiri. Terwarisi oleh perbuatan atau karma kita sendiri. Terlahir dari karma kita sendiri, berhubungan dengan karma kita sendiri, terlindungi oleh karma kita sendiri, baik atau buruk, karma yang kita terima itulah hasil dari perbuatan kita.
Baik atau buruk karma atau perbuatan yang dilakukan itulah yang membuat seseorang atau suatu makhluk bisa dikatakan hina ataupun tidak hina. Hina ataupun mulia tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi yang menerima akibat karma itu adalah diri sendiri, hasil dari perbuatannya sendiri. Jadi kadang-kadang, maaf ini ada di masyarakat mungkin ada pernah terlintas. Misalnya seseorang anak yang terlahir cacat misalnya di suatu keluarga. Atau anak itu terlahir sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Kadang-kadang orang awam secara selintas mengatakan, wah ini akibat dalam tanda kutip dosa orang tuanya. Ini karena orang tuanya dulu melakukan hal yang buruk sehingga anaknya terlahir begini begitu dengan segala kekurangannya. Nah, dengan pemahaman bahwa kita yang melakukan suatu perbuatan atau suatu karma, maka kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Maka sudah tentu kita yang sudah punya pemahaman seperti ini tidak akan menyalahkan ibunya, ibu dari si anak, atau menyalahkan bapak dari si anak, menyalahkan ayahnya. Tidak juga menyalahkan keluarganya. Keluarganya ada punya salah, makanya ada anak yang berkekurangan misalnya terlahir di keluarga itu. Dengan pengertian benar kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena apa? Karena semua orang itu hanya mewarisi, terlahir, terlindungi, dan berhubungan dengan karmanya sendiri masing-masing. Tidak ada yang harus disalah-salahkan dalam hal seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu, pemirsa yang berbahagia, baik atau buruknya karma yang diterima oleh seseorang itu tergantung dari berbagai hal. Bisa dari bobotnya, berat ringannya perbuatan yang dia lakukan, baik perbuatan buruk ataupun perbuatan baiknya. Juga dilihat dari waktunya, frekuensinya seberapa sering, apakah satu kali, kadang-kadang, berkali-kali, ataukah selalu. Nah, tentu saja berbagai faktor tersebut akan membuat hasil yang berbeda-beda. Walaupun kita melihat seolah perbuatan yang dilakukan itu sama saja misalnya dengan yang lain. Tapi kenapa hasil bisa berbeda-beda? Jadi bisa diumpamakan seperti air dan garam. Karma baik atau karma buruk kita umpamakan seperti garam. Sedangkan misalnya karma baik kita umpamakan seperti air. 1 sendok garam atau karma buruk dilarutkan ke dalam 1 gelas karma baik yang dalam hal ini adalah air. Artinya karma baiknya hanya sedikit. Tentu karma buruk atau garam itu akan terasa asin kalau diminum. Tetapi 1 sendok garam yang sama atau dalam hal ini adalah perumpamaan dari karma buruk seseorang dilarutkan ke dalam 1 tangki besar air yang berisi misalnya 1000 liter, 2000 liter, maka garam yang sama yang tadi di dalam gelas terasa sangat asin, itu bahkan mungkin tidak terasa sama sekali di dalam tangki air yang sangat besar. Atau perumpamaan dari perbuatan baik yang begitu banyak. Apakah berarti karma baik dan karma buruk itu bisa hilang? Tidak bisa hilang, hanya saja faktor-faktor tadi yang menentukan sehingga karma buruk itu bisa terasa sangat asin karena sedikitnya karma baik. Sedangkan bisa juga karma buruk yang berbuah, yang timbul, itu tidak terasa atau tidak begitu terasa karena diimbangi dengan karma baik atau perbuatan baik yang dilakukan oleh
seseorang yang melakukannya. Pemirsa TPRI yang berbahagia, karma menurut waktu munculnya atau wipakanya itu bisa kita bedakan menjadi 4 macam. Yaitu yang pertama yang dikatakan di dalam bahasa Pali itu sebagai Dita Dhamma Wedaniya Kamma. Artinya apa? Dita Dhamma Wedaniya Kamma itu artinya karma yang masak atau berbuah di dalam kehidupan yang sekarang, sewaktu seseorang itu masih hidup. Nah, karma yang berbuah di kehidupan sekarang ini itu masih terbagi lagi menjadi 2 macam. Yaitu yang pertama itu disebut sebagai Paripakha Dita Dhamma Wedaniya. Paripakha artinya bahwa akibat dari karma itu berbuah atau memberikan hasil dalam jangka waktu 7 hari saja. Jadi karma ini termasuk karma yang sudah masak betul, siap berbuah dalam 7 hari. Contohnya seperti apa? Contohnya di dalam kehidupan Sang Buddha, di zaman Sang Buddha itu ada seorang miskin bernama Punna. Nah, si Punna ini kebetulan bertemu dengan Bante atau Biku Sariputta Thera yang telah selesai menjalankan wasa selama 3 bulan dan telah keluar dari meditasi yang namanya Nirodha Samapatti. Itu suatu meditasi yang dilakukan oleh seorang arahat. Si Punna ini bertemu dan kemudian memberikan dana makan kepada Bante Sariputta Thera. Ternyata pahalanya atau akibat dari karma baik yang dia lakukan, menurut kitab suci, setelah 7 hari si Punna ini menjadi orang yang kaya raya, menemukan emas dan harta yang berlimpah sehingga membuat dirinya menjadi hartawan. Itu adalah contoh dari karma yang berbuah dalam 7 hari. Lalu yang kedua dikatakan atau disebut sebagai Aparipakha Dita Dhamma Wedaniya. Aparipakha artinya bahwa karma itu baru berbuah atau baru akan memberikan akibat sesudah lewat 7 hari. Contohnya mudah dan mungkin ini yang paling sering kita alami atau kita temui. Misalnya di waktu muda berbuat baik atau berbuat buruk langsung menerima akibatnya di masa muda. Kemudian setelah bekerja dewasa melakukan suatu perbuatan baik atau buruk, menerima akibatnya di masa dia dewasa. Demikian juga dilakukan pada masa tua dan diterima akibatnya pada masa tua itu di kehidupan yang sekarang juga. Jadi yang pertama tadi yang terbagi 2 itu adalah karma yang berbuah pada kehidupan yang sekarang. Kemudian jenis yang kedua itu dikatakan Upaja Wedaniya Kamma, yaitu karma yang akan memberikan hasil atau wipaka yang akan berbuah pada satu kehidupan berikutnya setelah kehidupan yang sekarang ini. Contohnya banyak dikatakan di dalam sutta atau dianjurkan agar kita berdana. Karena apa? Karena orang yang banyak berdana itu bisa dipastikan pada kehidupan berikutnya. Kalau terlahir kembali, itu dia akan menjadi orang yang berkecukupan akibat dari perbuatan baiknya melakukan dana atau berdana. Atau bisa juga
seseorang yang banyak berbuat baik kemudian meninggal terlahir di alam surga misalnya. Jadi dia menikmatinya pada kehidupan yang berikutnya. Nah pemirsa, kita akan sambung lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Baik pemirsa TPRI yang berbahagia, kita lanjutkan penjelasan atau pembahasan kita tadi. Tadi sudah ada yang pertama yang di dalam kehidupan ini, kemudian yang kedua berbuah pada kehidupan setelah yang ini. Sekarang yang ketiga itu dinamakan sebagai apara paria wedania kama. Artinya adalah kama yang akan menimbulkan akibat atau hasil wipaka pada kehidupan-kehidupan berikutnya secara berturut-turut dari satu kehidupan ke kehidupan yang berikutnya lagi. Ini contohnya di dalam kitab suci itu di dalam Jataka, namanya Mataka Bata Jataka. Jadi di dalam Jataka ini, cerita ini diceritakan bahwa di zaman dulu itu ada Brahmana yang berniat untuk melakukan persembahyangan untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Nah dengan melakukan persembahyangan ini, dia berniat memotong satu ekor kambingnya, miliknya si Brahmana ini. Maka dia kemudian menyuruh bawahannya untuk memandikan kambing ini di sungai, dibersihkan, dan nanti setelah bersih dipersiapkan dibawa kepada Brahmana ini yang rencananya mau dipotong untuk acara persembahyangan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Akhirnya si kambing ini dimandikan. Selesai dimandikan, bersih, dikasih makan dulu, lalu dibawa kepada Brahmana ini yang berniat untuk mempersembahkan kambing ini dalam persembahyangan untuk orang yang meninggal dunia. Begitu kambing ini sudah bersama dengan si Brahmana, sebelum dia melakukan tindakannya, tiba-tiba kambing ini tertawa. Nah saya tidak tahu bagaimana kambing tertawa, apakah terbahak-bahak kah, terkekeh-kekeh kah, tapi yang jelas dikatakan kambingnya tertawa. Lalu yang anehnya, setelah itu si kambing itu kemudian menangis. Bagaimana kambing ini menangis, saya juga kurang tahu, belum pernah mendengar kambing menangis. Tapi diceritakan di kitab suci, di dalam Jataka seperti itu. Nah, anehlah si Brahmana ini melihat kejadian ini, lalu dia menanyakan kepada kambing itu, dan si kambing ternyata juga bisa berbicara. Wahai kambing, kenapa kamu tertawa-tawa kemudian kamu menangis? Nah si kambing ini kemudian menjawab kepada si Brahmana. Lalu dia bercerita, wahai Brahmana, dulu 500 kehidupan aku sebelum ini, aku adalah Brahmana juga seperti engkau. Lalu sama seperti engkau, karena ingin melakukan acara persembahyangan untuk orang yang sudah mati, untuk orang meninggal, aku memotong seekor kambing. Lalu sebagai akibat dari perbuatanku itu,
aku selama 499 kali aku terlahir sebagai seekor kambing dan juga mengalami nasib yang sama, yaitu dipotong. Dan kelahiranku yang sekarang ini adalah yang ke-500 kalinya. Karena aku sudah berpikir ini adalah yang terakhir, aku akan segera terbebas dari keadaan yang buruk ini, makanya aku tertawa. Nah, setelah tertawa, lantas kenapa kau menangis? Kata si Brahmana lagi. Lalu si kambing menjawab, aku menangis ini justru karena aku menangisimu. Karena setelah ini engkaulah nanti yang akan menjadi seperti diriku ini, kata si kambing. Nah, si Brahmana ini kaget, kemudian dia tersadar, lalu dia kemudian mengurungkan, membatalkan niatnya untuk memotong si kambing untuk upacara sembahyang orang mati. Jadi dia berkata kepada kambing, tenang saja, aku tidak akan membunuh kamu, menyakiti kamu, kamu bebas, aku tidak akan mengurungmu lagi dan mencelakakan kamu. Lalu si kambing berkata, percuma saja, walaupun engkau mengatakan seperti itu, aku tetap harus menerima karmaku yang terakhir di kehidupan yang ini. Lalu si Brahmana itu menyuruh orang-orangnya untuk menjaga si kambing supaya si kambing jangan sampai celaka atau diterkam binatang buas misalnya. Namun pada suatu ketika saat si kambing ini sedang makan rumput di bawah sebuah tebing batu, tiba-tiba terdengarlah petir menyambar tebing batu itu. Lantas batuan yang di atas, yang di ujung itu pecah menjadi lempengan tipis yang kemudian jatuh ke bawah dengan keras menimpa leher si kambing, sehingga akhirnya benarlah tergenapi si kambing ini mati, terpotong lehernya. Nah, demikian cerita itu adalah ilustrasi bahwa ada juga karma buruk itu yang berbuah di kehidupan selanjutnya, masih berbuah lagi di kehidupan selanjutnya, berbuah lagi di kehidupan selanjutnya selama berkali-kali. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Lalu yang keempat, itu yang disebut sebagai ahosi kamma. Artinya adalah kamma yang mandul atau inefektif. Artinya karma ini sudah tidak bisa berbuah karena sebab-sebabnya sudah tidak ada. Jadi kalau karma yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga tadi seperti tanaman itu ada tanahnya, ada bibitnya, ada airnya, ada cahaya matahari. Kalau yang keempat ini bibitnya ada tapi tidak bisa berbuah karena tidak ada tanahnya, tidak ada air, tidak mendapat sinar matahari. Nah, diumpamakan seperti itu. Nah, kemudian masih dalam pembagian kamma atau karma, itu ada lagi pembagian kamma itu berdasarkan bobot maupun urutan kematangan dari karma yang dihasilkan. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah yang disebut dengan karma yang berat atau dalam bahasa Pali namanya garuka kamma. Jadi garuka kamma ini suatu perbuatan yang memiliki kualitas yang begitu besar sehingga mampu menimbulkan hasil langsung setelah kematian ini. Dan tidak ada yang lain yang bisa mencegahnya. Ada dua juga, yaitu yang pertama itu yang buruk, yang namanya akusala garuka kamma. Itu ada 5 jenis perbuatan yang sangat buruk, yang sangat berat, yaitu yang pertama membunuh ibu, yang kedua membunuh ayah, yang ketiga membunuh seorang arahat, yang keempat melukai seorang sama sambuddha, dan yang kelima itu adalah memecah belah sangga. Seseorang
manusia yang melakukan salah satu dari 5 perbuatan buruk yang berat itu, setelah kehidupan yang sekarang ini dapat dipastikan langsung masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Awici, neraka yang paling dalam, paling bawah dari jenis-jenis neraka yang diterangkan oleh Sang Buddha. Contohnya itu adalah Bhikkhu Dewadatta. Bhikkhu Dewadatta ini melakukan perbuatan buruk, melukai kaki seorang Buddha, yaitu melukai kaki Buddha dengan melemparkan batu dari atas tebing, dan dia memecah belah sangga. Pada saat sudah sakit, dia berusaha menemui Sang Buddha, namun saat turun dari tandu, kakinya menginjak tanah, maka tanah terbuka dan menelannya disertai dengan gumpalan api neraka. Itu adalah akusala garuka kamma. Lalu ada juga kebalikannya. Kalau tadi perbuatan buruk, sekarang adalah perbuatan baik yang berat, yang namanya kusala garuka kamma. Ini sama, kalau ini dilakukan, maka akibatnya akan langsung diperoleh setelah kehidupan ini selesai atau setelah kematian. Yang termasuk ke dalam perbuatan garuka kamma yang baik ini adalah jika seseorang melakukan meditasi dan mencapai tahapan meditasi yang namanya jhana atau konsentrasi tingkatan tertentu. Di dalam agama Buddha itu ada 4 tingkatan jhana: rupa jhana atau jhana yang berobjek berbentuk, dan ada 4 arupa jhana atau jhana dari objek yang tidak berwujud. Nah, kalau seseorang dalam meditasi itu berhasil mencapai 4 rupa jhana ataupun 4 arupa jhana, artinya 8 jhana ini salah satunya, kalau dia meninggal, maka dia akan langsung terlahir di alam Brahma. Alam Brahma itu alam yang di atasnya alam surga para dewa. Dan alam Brahma ini banyak, jadi mungkin berbeda dengan pengertian di lain. Jadi itu sama seperti manusia, sama seperti alam surga, penghuninya itu banyak. Jadi dari jhana itu dia bisa terlahir di sana. Kemudian yang kedua, yang dikatakan sebagai asanya kamma atau karma menjelang kematian. Apa maksudnya karma ini? Karma ini atau asanya kamma ini adalah perbuatan yang dilakukan seseorang menjelang ajalnya. Bisa yang baik atau bisa yang tidak baik. Jadi dikatakan secara teknis itu sebelum jawana atau getaran pikiran suatu makhluk itu berakhir pada saat ajalnya, dia melakukan asanya kamma ini atau kamma menjelang kematian ini. Dia tiba-tiba teringat atau memikirkan sesuatu perbuatan yang baik atau suatu perbuatan yang buruk, maka itulah yang akan menyebabkan kelahiran dia di mana, kemana sesudah kematiannya. Jadi baik pikiran baik ataupun pikiran yang buruk. Jadi seseorang yang menjelang kematian itu tenang, pikirannya damai, tidak memikirkan hal-hal yang buruk, maka biasanya dia akan terlahir lagi di alam yang menyenangkan atau alam surga. Tetapi seseorang yang menjelang ajalnya tidak tenang, cemas, gelisah, takut, dan berbagai hal yang buruk, itu biasanya akan terlahir lagi di alam yang kurang menyenangkan. Contohnya apa?
Contohnya di dalam zaman kehidupan Sang Buddha itu ada Ratu Malika. Ratu Malika ini adalah permaisuri dari Raja Gosala, Raja Pasenadi Kosala di kerajaan Kosala. Si ratu ini adalah pengikut Sang Buddha, sering berdana kepada biku, mendirikan wihara, membantu segala hal yang baik. Jadi setiap harinya selalu diisi dengan kebaikan, mengunjungi wihara, mendengarkan khotbah Sang Buddha, berbuat baik, beramal, berdana. Namun pada saat menjelang si ratu ini meninggal dunia, menjelang ajal, pas pada saat itu yang terpikir atau terlintas di dalam pikirannya adalah satu saja perbuatan buruk yang pernah dia lakukan semasa dia hidup sebagai ratu. Karena yang terlintas di dalam pikiran menjelang ajal itu adalah hal yang buruk, maka akhirnya si ratu ini meninggal, dan meskipun perbuatan baiknya begitu banyak, dia terlahir di neraka. Nah lantas, kalau begitu percumakah kita berbuat baik ini kalau pikiran menjelang ajal yang menentukan? Tidak. Karena apa? Karena dia terlahir di neraka itu hanya selama 7 hari dengan perbuatan atau karma baik yang begitu banyak. Dia hanya menderita di neraka selama 7 hari, kemudian dia mati atau meninggal di neraka, terlahir lagi di alam surga. Jadi tidak ada perbuatan baik yang sia-sia, dan tidak ada perbuatan jahat atau perbuatan buruk itu yang tidak memberikan hasil yang juga buruk. Mungkin ada pertanyaan, wah kalau begitu seseorang yang selama hidupnya berbuat jahat, tidak pernah berbuat baik atau sedikit, suka mencuri, suka membunuh, suka asusila, suka berzina, dan sebagainya. Kalau tadi tipsnya itu adalah pikiran terakhir, bisa dong nanti menjelang kematian, siapkan saja pikiran-pikiran yang baik. Mudah-mudahan mati masuk surga. Walaupun banyak berbuat buruk di dunia semasa hidup sebagai manusia. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Kenapa? Coba kita bayangkan. Jangankan kita menjelang ajal itu mengalami, mungkin ada yang merasa sakit karena penyakitnya, cemas, bingung, takut. Kita yang tidak menjelang ajal pun, kalau kita sakit aja misalnya, demam, badan kita panas, kepala kita panas, entah kita tidurkah lagi sedang mimpi ataukah tidak mimpi lagi berhayal, itu sering keluar hal-hal yang buruk. Betul atau tidak? Jadi bisa bermimpi karena badan sakit panas, lagi demam, muncul hal-hal buruk di dalam mimpi ataukah mengigau. Itu baru sakit sedikit, bukan menjelang kematian. Apalagi orang yang menjelang ajal, menjelang kematian, bagaimana bisa mengatur-ngaturnya seperti itu? Lantas bagaimana cara yang paling baik bagi kita supaya kita setelah mati ini terlahir di tempat yang baik, di surga misalnya? Ya tidak ada jalan lain selain selama kita masih hidup, kita banyak-banyak berbuat baik. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin sering kita meninggalkan yang buruk, mengurangi yang buruk, maka seperti tadi sang ratu, walaupun kecelakaan dalam tanda kutip menjelang meninggal sehingga terlahir di neraka, kalaupun seperti itu atau terlahir di tempat lain yang kurang menyenangkan, tapi hanya sebentar saja. Semoga karma-karma baik yang banyak itu segera berbuah dan bisa membuat dia cepat pindah alam, terlahir di alam yang lebih baik, yang lebih menyenangkan. Para pemirsa yang berbahagia,
Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa TPRI yang berbahagia, mari kita lanjutkan. Tadi saya sudah menjelaskan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah karma yang berat, garuka kama. Kemudian yang kedua adalah karma menjelang ajal. Kemudian yang ketiga itu adalah yang disebut dengan acina atau bahula kama. Atau artinya adalah karma kebiasaan. Jadi suatu perbuatan apakah baik atau buruk yang dilakukan oleh seseorang itu berulang-ulang setiap hari sampai menjadi kebiasaan. Nah, pada saat seseorang menjelang kematian, jika tidak ada karma yang berat yang pertama tadi garuka kama, kemudian juga tidak ada karma menjelang ajal, maka karma yang ketiga inilah karma kebiasaan itu yang akan berproses setelah seseorang meninggal dunia. Jadi perbuatan baikkah atau perbuatan buruk yang menjadi kebiasaan itu dapat timbul jika karma yang pertama yang berat tidak ada, kemudian karma yang kedua itu juga tidak ada. Maka yang akan membuahkan hasil setelah kematian itu adalah acina atau bahula kama, karma kebiasaan. Jadi contohnya seseorang itu suka berbuat baik, rajin membaca parita, suka berdana, maka tentu saja karma baik yang akan berbuah adalah hal-hal baik seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau menjadi kebiasaan itu adalah perbuatan yang buruk yang dilakukan sehari-hari, suka memaki-maki, suka marah-marah, suka berslot, main judi online kah, judi langsung, maka hari-hari itu dilakukan. Jika menjelang kematian itu yang muncul, maka sudah tentu kita bisa mengharapkan hal yang tidak baik atau kelahiran yang tidak baik yang akan menjadi akibat atau buahnya. Karena sehari-hari, setiap harinya berusaha atau berbuat hal-hal yang buruk sehingga menjadi kebiasaan. Jadi yang penting di sini adalah kalau kita mau suatu kamma atau perbuatan itu menjadi kebiasaan, maka lakukanlah kebiasaan, lakukanlah perbuatan yang baik, jangan melakukan perbuatan yang buruk. Karena apa? Karena hasilnya tidak baik jika karma itu berbuah, dan juga jika berbuah menjelang kematian, maka dia akan dominan menuntun kita ke kelahiran yang kurang menyenangkan atau yang tidak baik. Terakhir yang keempat adalah yang disebut dengan katata kamma atau bahasa gampangnya ini adalah karma cadangan dalam tanda kutip. Apa maksudnya cadangan? Maksudnya cadangan itu adalah kalau karma yang pertama tadi yang berat tidak berbuah, yang kedua tidak berbuah, yang ketiga yang menjadi kebiasaan tidak berbuah, maka yang cadangan inilah yang akan berbuah. Misalnya apa? Itu adalah kejadian-kejadian yang insidental, tidak rutin, tidak menjadi kebiasaan, juga bukan hal yang berat atau besar. Tetapi karena yang 1, 2, 3 tidak ada, maka yang keempat inilah yang nyelonong masuk
dan bisa berbuah. Makanya kita sebagai manusia jangan bengong saja di rumah. Berbuat baiklah, lakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jangan gabut kata orang, atau bengong, tidak ada kerjaan, sehingga bisa saja karma-karma yang keempat ini terlintas. Nah, Bapak dan Ibu, dari penjelasan-penjelasan mengenai karma yang tadi, kita sudah bisa memahami mengenai hukum karma, sehingga tentu saja hal-hal atau pandangan yang keliru mengenai karma ini sudah bisa kita hilangkan, sudah bisa tidak ada lagi kita memahami karma itu secara salah. Misalnya tadi pada bagian awal saya sebutkan, memahami karma itu hanya untuk hal-hal yang buruk saja. Padahal karma itu ada dua, ada yang baik dan ada yang buruk. Kemudian bisa juga kita punya pengertian bahwa karma itu bukanlah dianggap sebagai nasib atau takdir yang tidak bisa dirubah. Kenapa? Karena karma itu bisa dirubah semasa kita masih hidup. Kita terlahir kurang baik, menjadi orang miskin, tetapi kita rajin, kita sekolah benar-benar menjadi orang yang pandai, menjadi juara di sekolah, kemudian bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan yang baik, ataukah berusaha, mendapatkan usaha atau menjalankan usaha yang baik, sehingga bisa mengubah kehidupannya yang tadinya lahir di keluarga miskin, bisa menjadi orang yang lebih sejahtera. Jadi bukan vonis mati bahwa karma buruk kalau sudah terjadi tidak bisa lagi diubah-ubah, tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian juga kita akan bisa memahami bahwa karma itu sering atau kadang dikatakan itu warisan, itu tidak ada. Jadi karma itu tidak diwariskan. Kenapa? Karena yang melakukanlah yang menerima akibatnya. Apakah itu akibat yang baik ataukah akibat yang buruk, sesuai dengan perbuatannya baik atau buruk. Kemudian kalau kita melihat dari penjelasan-penjelasan tadi, apa kesimpulannya atau pelajaran yang bisa kita ambil? Nah, pemirsa yang berbahagia, kalau kita memahami hukum karma seperti yang tadi dijelaskan, manfaatnya itu yang pertama adalah kita memiliki keyakinan. Keyakinan apa? Bahwa hukum karma itu adalah hukum yang adil. Yang berbuat baik itu akan mendapat pahala atau kebaikan, yang berbuat jahat itu akan mendapat akibat. Jadi jangan ragu-ragu berbuat baik. Aduh, aku berbuat baik, apakah nanti sia-sia menolong orang ini? Orangnya tidak mengakui sudah pernah aku tolong. Tidak ada yang sia-sia meskipun yang ditolong tidak mengaku. Karma baik kita menolong seseorang itu sudah jalan, dan itu ada buah yang baik yang nanti akan kita terima, diakui atau tidak oleh orang yang menolong. Jadi kita memiliki keyakinan untuk berbuat baik, juga memiliki keyakinan kalau mau berbuat jahat ditunda saja, dibatalkan saja. Kenapa? Karena nanti yang menerima akibatnya adalah diri kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang percaya diri. Kenapa? Karena kita yang berbuat, kita yang mendapat, bukan orang lain. Lalu kita juga dengan hukum karma ini diharapkan akan punya kesabaran. Kesabaran apa? Sabar menanggung derita kalau menimpa diri kita. Sabar menerima kenyataan yang pahit. Kenapa kita menjadi sabar? Karena kita tahu itu dulu adalah akibat dari perbuatan-perbuatan buruk kita sendiri. Kita tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan saudara, tidak menyalahkan keluarga, tidak menyalahkan siapapun, makhluk manapun, tidak kita salahkan. Karena semua perbuatan
itu kita yang menerima akibatnya baik ataupun buruk. Dan dengan demikian kita akan punya pengendalian diri. Kenapa kita punya pengendalian diri? Karena sudah tahu saya berbuat baik, saya akan dapat akibat yang baik. Tapi kalau saya ini melakukan hal yang buruk, maka saya juga akan menerima akibat yang buruk. Kalau tidak mau dipukul orang, jangan memukul orang. Kalau tidak mau barang kita diambil orang, jangan mencuri atau mengambil barang orang lain. Sesimpel itu, sesederhana itu, kita bisa memahami hukum karma yang bisa membuat kita mengendalikan diri kita dengan baik. Nah, sebagai penutup saya mengutip di sini yang dikatakan oleh Sang Buddha di dalam Samyu Nikaya 1. Sang Buddha mengatakan, sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetik. Jika seseorang berbuat kebajikan atau melakukan perbuatan baik, maka dia juga akan memetik kebaikan. Sebaliknya, pembuat kejahatan atau pelaku kejahatan, maka dia juga akan memetik kejahatan pula. Taburlah biji-biji benih dan engkau pulalah yang akan merasakan buah daripadanya. Demikian disabdakan oleh Sang Buddha di dalam Samyutta Nikaya 1. Akhir kata, pemirsa semua, semoga apa-apa yang tadi telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dalam menambah kebajikan bagi diri kita di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua selalu maju dan berbahagia di dalam Dhamma. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.